komputer. Oke, sudah. Oke, bisa dimulai ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang mau minum silakan minum dulu. Saya izinkan yang mau minum silakan minum dulu. Segera minum nanti di Sudah. tengah-tengah daripada minum. Sudah. Oke, kalau sudah bagus. Bentar, saya tak mengecilkan ini. Nggak respon. Sudah ya. Coba Kevin dibacakan yang paragraf pertama tentang budidaya ikan dalam ember. Budidaya ikan lele dalam ember atau budidaya ember adalah solusi yang berkaitan lahap sempit yang tepat untuk daerah perkotaan dan memiliki lahap yang terbatas selain sebagai hobi dan mengisi waktu luang. Juga ternyata sangat bagus dalam menemukan ikan lele yang sehat dan tidak mengandung kontaminasi bahan yang berbahaya sebagai kulkas hidup dalam pemenuhan ikan untuk pembuatan rumah tangga sendiri. Terus paragraf kedua, siapa mau melanjutkan dulu? Cisten bisa dilanjutkan? Pak. Oke, di paragraf kedua. Di damber juga dikombinasikan dengan aquaponik sederhana, yaitu dengan menanam kangkung atasnya. Jadi di atas itu ditanam kangkung dengan media arang di dalam gelas cup bekas es poci yang dikasih kawat yang dikaitkan ke dalam ember. Ini juga sangat baik untuk pemenuhan sayur. Tidak usah beli di warung, dan yang tentu menyenangkan adalah hasil budidaya sendiri. Oke, terus selanjutnya Christian di paragraf berikutnya. Dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan. Oke, Christian. Di paragraf berikutnya. Ada enggak paragraf berikutnya? Di paragraf ketiga, halamannya berapa Kevin tadi? Cisten halamannya berapa tadi? 24. Halaman 24 Christian. 24. Christian halaman 24. Ada permasalahan dalam budidaya adalah lama-kelamaan airnya bau. Maka perlu dikulas air dalam embernya. Ya, kalau lagi waktu luang sih tidak apa-apa. Tapi kalau kita lagi sangat sibuk atau kita sendiri sakit, tentu hal ini menjadi masalah karena bukannya nyaman, kita di dekatnya menjadi tidak nyaman. Tapi tidak perlu pusing bila kita mengalami masa seperti ini. Cukup berikan 1 tutup botol probiotik biogan saja, maka budidaya ikan lele dalam ember tidak berbau, bahkan tidak perlu dikulas. Oke, berikutnya paragraf keempat, Ciko. Di paragraf keempat, halamannya 25. Di paragraf keempat. Begitu juga dengan kangkung-kangkungnya lebih hijau, daunnya lebih besar, lebih lebar, daunnya lebih elastis dan lebih empuk, rasanya tidak percaya. Sudah, jangan percaya sebelum mencobanya sendiri. Dan selamat dan sukses
yang dalam budidaya ikan dalam ember dan kangkungnya perlu diketahui juga budaya ikan dan kangkung dalam ember tidak harus banyak dahulu, tapi cukup semampunya saja. Yang utama itu rasa senangnya bila bisa panen lele dan kangkung sendiri sudah segera buat dan rasakan sendiri pengalaman menyenangkannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, coba dilihat di halaman 24 kembali. Saya jelaskan sekilas. Ada gambarnya kan di halaman 24 di atas sendiri, budidaya kangkung di dalam ember atau yang disingkat dengan budigamber. Kalian bisa mencobanya sendiri kalau diizinkan. Kayak di sekolah kalian di battle ya. Mbak Nana itu membuat seperti ini, kolam ikan di dalam ember. Itu ikannya apa? Di dalamnya ada lele. Kenapa kok lele yang dipilih? Karena yang pertama ikan lele itu kuat. Kuat ya secara fisik, kuat, dia mampu bertahan hidup di tempat yang airnya keruh. Bukan kotor tapi keruh ya, mampu. Terus ikan lele itu juga pertumbuhannya cepat. Nah, makanya dipilih seperti itu. Terus, untuk menyiasati supaya tidak hanya lele yang dipanen, maka masyarakat menginovasi lagi menggunakan cara aquaponik. Aquaponik itu penanaman seperti hidroponik ini, medianya hanya arang. Arang itu yang dibuat sate itu loh, yang dibuat bakar sate, tahu kan? Arang. Nah, itu medianya. Nah, bibit kangkungnya ini bisa dari biji-bijiannya, bibit bijinya, atau batangnya. Kan beli kangkung itu kalau nggak salah 1.000, itu yang dimasak adalah daunnya sama batang atasnya itu dipotong. Lah, kan ninggal batang yang bawah. Batang yang bawah itu bisa ditanam kembali, ditancapkan di botolnya itu. Nah, kemudian gelasnya ini diberi kawat untuk mengaitkan di pinggirannya itu loh, embernya di situ. Nah, setelah itu nanti dibiarkan lama-lama akan tumbuh. Nah, manfaatnya sendiri apa? Kok ditanami kangkung? Manfaatnya untuk mengurai kotoran dari ikan tersebut. Nah, kotoran ikan itu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, seperti itu. Selain airnya bersih, maka tumbuhannya juga ikut tumbuh subur. Nah, kemudian lelenya juga ikut tumbuh dengan baik karena airnya jernih tadi, karena istilahnya diserap oleh kangkung. Nah, untuk tambahan berikutnya bisa menggunakan probiotik yang tadi dibacakan oleh siapa tadi temannya, ditambahkan probiotik. Probiotik itu adalah cairan untuk menguraikan sisa-sisa kotoran lele yang ada di dasar. Yang ada di dasar itu diberi probiotik, lah itu nanti akan menjadi plankton atau makanan ikan lele tersebut kalau sudah terurai oleh probiotik tadi. Nah, jadi selain untuk menghemat pakan, juga lele tadi bisa hidup dengan sehat. Terus untuk menguras airnya menggunakan teknik sipon. Teknik sipon itu disedot, kayak ada selang itu dimasukkan ke dalam air, kemudian disedot, kemudian dikeluarkan kotorannya. Nah, yang keluar itu bagian dasarnya aja, tidak yang atas. Nah, gitu. Terus kemudian dikuras separuh, kemudian ditambahkan air kembali. Nah, masa panen lele itu juga tidak lama, kisaran 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau makanannya banyak, bisa lebih cepat lagi. Dan lele itu hewannya bersifat kanibal. Apa itu kanibal? Ada yang tahu tidak kanibal? Ada yang tahu tidak kanibal? Makan. Memakan temannya sendiri. Makan ya, temannya sendiri. Sendiri. Lele makan lele.
Betul, lele makan lele. Oke, dimakan ya temannya kalau mereka merasa lapar. Maka dari itu kita harus memberi makan secukupnya. Tidak boleh memberi makan berlebihan. Kenapa kok tidak boleh? Karena gini, makanannya lele adalah fur. Fur itu bentuknya bulat-bulat itu loh. Yang biasanya kalau punya ikan, kalian biasanya ngasih makan ikan fur bulat-bulat itu. Nah kalau berlebihan, itu dimuntahkan kembali sama ikannya. Kalau tidak terurai, itu akan menjadi amonia. Amonia itu adalah racun, zat racun yang terbuang atau sisa makanan yang tidak dapat terurai. Lah itu bisa menyebabkan kematian pada lele dan juga menyebabkan penyakit. Penyakitnya banyak. Penyakitnya lele ada cacar air. Cacar air itu apa? Badannya lele itu seperti ada bentol-bentolnya itu. Saya pernah merawat ikan lele di kolam terpal. Saya pernah merawat ikan lele dalam kolam terpal, itu juga sama penyakitnya. Penyakitnya bermacam-macam. Ada yang bentol-bentol tadi, kemudian merah, kemudian kalau posisi lapar itu memakan temannya sendiri, terus bisa juga besar hanya kepalanya saja, kemudian badannya kecil, itu lele ya. Itu. Nah, itu salah satu kondisi yang saya alami. Ini saya pernah ya merawat ikan lele, tapi tidak di dalam ember, di sebuah terpal. Itu kalau di ember ini belum pernah saya. Banyak sekali masyarakat ini melakukan apa ya istilahnya ya, merawat ikan lele dalam ember kemudian ditambahkan sama kangkung. Selain kangkung, masyarakat juga merawat itu tomat, bisa tomat juga, lombok bahkan tomat lombok itu juga bisa di situ. Karena apa? Sebagai tadi loh, kulkas hidup. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian ingin bikin makan ikan lele, bisa langsung nyerok di ember tadi. Kemudian kalian ingin makan kangkung, bisa langsung memanennya di kolam tersebut tadi ya, gitu. Makanya ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Ini awal munculnya kemarin waktu masa pandemi, awal pandemi corona itu kan masa-masa lockdown, semuanya ditutup ya, dibatasi aksesnya, pekerjaan banyak yang dirumahkan, kemudian ekonomi juga lagi goyah. Akhirnya salah satu syaratnya itu adalah berinovasi dengan menggunakan budidaya ikan dalam ember. Akhirnya ini saya angkat di sini, saya masukkan di materi kalian. Kalau kalian mau merawatnya ya silakan. Ikan lele ini harganya cukup murah. Satu ikan lele itu kalau ukuran 4, kalau nggak 5 itu harganya Rp100. Kalau tidak salah loh ya, Rp100 satu ekor. Kemarin sekolah itu beli di Gunung Sari. Beli berapa ekor? Ikan lele sampai ikan gurami. Ikan guraminya lama. Kalau ikan gurami itu kisaran 7 bulan besarnya, baru bisa besar. Kalau ikan lele itu bisa kisaran 2 bulan sampai 3 bulan. Tergantung pola makanannya juga. Tidak, kalau kalian pernah mendengar gini istilah, ikan lele itu dimakami kotoran. Kotoran ini, kotoran enggak. Tidak semuanya seperti itu. Banyak yang menggunakan fur ya, banyak menggunakan fur. Jadi jangan sampai itu. Terus berikutnya kembali, ini ya. Ini adalah suatu kesibukan yang sangat menyenangkan. Ya, selain merawat ikan, juga bisa manen. Itu adalah salah satunya. Nah, kemudian di bawahnya ini, setelah membaca bacaan di atas, apakah kalian memahaminya? Ini tugas di halaman 25. 25 dilingkari tugasnya. Ada 3 soal. Itu PR-nya ya, Pak? Iya, ada 3 soal. Ada 3 soal, boleh dilingkari di buku modulnya. Christian, konsentrasi, sudah dilari apa belum? Pak, Ya. artinya budik damber itu apa? Budik damber itu adalah budidaya, bukan arti ya. Budik damber itu singkatan. Budidaya ikan damber itu dalam ember. Budidaya ikan dalam ember. Ya, itu singkatan budik damber. Kalau kalian mau melihat di YouTube banyak kok, ketik aja di YouTube itu kalau yang pakai WiFi ya. Yang pakai WiFi misal mau searching apa sih budik damber itu, bisa lihat di YouTube banyak itu channelnya. Channelnya siapa kemarin ya namanya? Ari siapa itu? Itu banyak mengulas tentang budidaya ikan dalam ember. Itu lulusan pertanian, lulusan sarjana pertanian.
itu mengulas ini. Bahkan tanaman padi itu bisa ditanam tidak di sawah. Bahkan tanaman padi itu tidak ditanam di sawah, melainkan di atas terpal, di atas kolam terpal. Itu kemarin saya lihat di situ, sama konsepnya juga sama, menggunakan seperti budik damber, cuma lahannya lebih besar. Gitu. Jadi inovasi-inovasi itu bisa digunakan. Terus bahkan juga ada pengusaha hidroponik. Hidroponik itu kayak apa, sawi, kemudian menanamnya sawi, kemudian kangkung, kayak ini budik damber, tapi lahannya lebih besar lagi. Itu keuntungannya juga lebih besar sekali, karena tanaman hidroponik itu sangat apa ya, bernilai ekonomis yang tinggi. Bernilai ekonomis itu cukup mahal. Sekilonya bisa 20.000 sampai 30.000. Beda dengan yang ditanam di tanah ya, beda dengan yang ditanam di tanah. Media tanah. Oke, selanjutnya bagaimana budidaya kangkung dalam ember? Tadi sudah ada di bacaan, bisa diisikan kembali. Kemudian apa manfaat menggunakan budik damber? Manfaatnya, jangan sampai tidak bisa memahami manfaat. Manfaat itu kegunaan. Contohnya gini, manfaat dari topi, menghindarkan dari panas, kemudian bisa menutup kepala, rambut itu. Nah, itu manfaat kegunaan. Kemudian yang berikutnya 25, saya minta tolong dibacakan Gabriel yang ayo mengamati itu. Sudah? Dinyalakan mikrofonnya. Tanaman perlu dirawat secara rutin agar tetap hidup dan tumbuh subur. Selain dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Oksigen dari tanaman diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup manusia dan hewan, bergantung pada tumbuhan untuk memperoleh oksigen ketika bernafas. Coba amatilah gambar berikut. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Tolong didengarkan. Elo, welcome. Kemudian Devinda, Daniel, didengarkan ya. Oke, yang lainnya tolong didengarkan. Kewajiban merawat tanaman. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Sebelum mendapatkan hak ya, hak itu kita harus melakukan kewajiban dulu. Salah satunya adalah tanaman perlu dirawat secara rutin agar tetap hidup. Itu kewajibannya. Selain dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, nah, haknya apa setelah kalian merawat? Contohnya kayak tadi, budidaya ikan dalam ember. Kalau ikannya kamu rawat sampai tumbuh dengan besar, hak kalian apa? Ya mendapatkan ikan lele tersebut, bisa dipanen. Kemudian dimasak, bisa masak pecel lele, bisa dimasak penyetan lele, atau yang lain lah bisa. Selain dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Nah, ini hak kalian juga mendapatkan oksigen setelah melaksanakan kewajiban. Oksigen dari tanaman diperlukan untuk pernafasan makhluk hidup. Oksigen itu tidak terlihat. Ya, oksigen itu tidak terlihat karena bentuknya adalah udara. Bagaimana kita membuktikan adanya oksigen? Bagaimana kita membuktikan kalau ada oksigen di sekitar kita? Kalau kamu nanti bisa melakukan gini, praktek di sini, pernah enggak nyalakan lilin? Kenapa? Pernah enggak nyalakan lilin? Pas mati lampu aja. Lah, kemudian lilin tersebut coba kamu tutup menggunakan gelas. Oh, keluar asap. Mati apa masih nyala? Masih nyala. Masih nyala apa mati? Coba dibuktikan itu. Mati. Lilin itu dinyalakan, kemudian ditutup dengan menggunakan gelas. Ya, coba dibuktikan. Kalau nyala berarti itu luar biasa, kalau mati itu berarti ya memang tidak ada oksigen. Jadi gini, saya jelaskan ya.
Jawabannya adalah mati ya. Karena apa? Karena tidak ada oksigen. Oksigen itu membantu proses pembakaran di situ. Terus berikutnya kembali. Bentar. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan untuk memperoleh oksigen ketika bernafas. Coba amatilah gambar berikut. Coba diamati yang halaman 26. 26. Yang A itu gambarnya apa? Yang A itu gambarnya apa? Christian? Orang lagi memutar pohon. Apa? Yang A? Menebang pohon. Oke, Orang yang menebang pohon. Yang B? Yang B? Menanam. Merawat pohon. Oke, merawat pohon. Oke. Saya tunjukkan yang A. A itu menebang pohon, Pak. Yang A Oke, menebang ya pohon. betul. Yang B itu merawat tanaman. Menebang pohon. Ini adalah proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan kayu. Ya, kayu dari pohon tersebut itu dimanfaatkan banyak manfaatnya. Bisa digunakan untuk membuat lemari, bisa untuk membuat rumah, bisa untuk membuat hal-hal yang lain, kerajinan. Akan tetapi kita harus melihat situasi serta kondisi yang akan kita lakukan ketika kita melakukan penebangan tapi tidak melakukan yang namanya reboisasi. Apa itu reboisasi? Nah, apa itu reboisasi? Ada yang tahu tidak? Reboisasi. Saya akan ngetik di chat. Tulis dulu reboisasi. Reboisasi. Ditulis di modulnya, boleh di bawahnya itu. Boleh reboisasi. Sebentar, ini nyandet. Bentar ya. Reboisasi. Ditulis di chat. Reboisasi adalah penanaman reboisasi itu di chatting ya. Sudah saya tuliskan reboisasi. Sudah? Sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan. Reboisasi itu adalah penanaman kembali ya, setelah dilakukan penebangan. Lah, kenapa kok harus dilakukan reboisasi? Karena apa? Manfaat tumbuhan itu atau hutan itu sebagai paru-paru dunia. Ya, sekali lagi, manfaat hutan itu sebagai paru-paru dunia. Kalau tidak ada hutan atau tidak ada tanaman, yang akan terjadi adalah pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Yaitu masuknya sinar atau ya terkikisnya lapisan ozon yang ada di atas awan sana, itu terkikis karena adanya pemanasan. Karena tidak ada yang namanya oksigen, yang ada adalah karbon dioksida tadi. Makanya terjadi pemanasan, sangat panas sekali. Nah, ini pohon ini sebagai paru-paru juga menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan oleh manusia dan tumbuhan. Selain itu, ketika tanaman ini ditebang secara liar, yang akan terjadi adalah tanah longsor. Kenapa kok terjadi tanah longsor? Akar pada tumbuhan, sekali lagi, akar pada tumbuhan ini itu mengikat tanah. Mengikat tanah. Akar pada tumbuhan itu mengikat tanah.
Oke, welcome. Mudeng sejauh ini. Ya, saya jelaskan kembali. Akar pada tanaman ini mengikat tanah supaya tidak terjadi tanah longsor. Nah, ketika ini ditebang otomatis tanah itu tidak ada yang mengikat. Akhirnya ketika ada hujan atau ketika ada gempa itu akan terjadi longsor. Seperti itu, tanah longsor. Terus berikutnya, ketika hujan deras, tanaman ini berfungsi untuk apa? Menyerap air. Menyerap air. Oke. Makanya di Surabaya itu digencarkan, di Surabaya, di pinggir jalan, dimanapun itu minimal ada pohon. Dijadikan taman. Kalau kalian pernah berjalan-jalan di daerah Raya Darmo, itu di sekeliling kalian ada taman-taman, bahkan taman mundu, bahkan taman manapun di pinggir jalan itu pasti ada pohon. Tujuannya apa? Agar akar pada tanaman tersebut menyerap air ketika musim hujan dan tidak terjadi banjir. Jangan asal gini aja. Tanaman ketika hutan ditebangi semua akan terjadi apa? Banjir. Kok bisa terjadi banjir? Nggak tahu, Pak, karena hujannya terlalu deras. Itu tidak masuk akal. Jadi gini, ketika hujan, air kan meresap di dalam tanah. Nah, di dalam tanah itu ada akar. Nah, akar tadi menyerap air tersebut untuk dijadikan cadangan air. Di situ ya. Tujuannya di situ. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas. Oke. Jangan sampai di ulangan ketika ada soal gini. Apa contoh gini, ini sering ini dijawab oleh teman-temanmu ya, sering ini. Ketika ada pertanyaan gambar, apa kegiatan yang dilakukan di gambar yang A? Jawabannya hanya menebang pohon. Padahal masih ada kelanjutannya. Apa akibatnya menebang pohon? Jelaskan. Nah, itu tidak dijelaskan, hanya dijawab iya atau apa gitu. Apakah aktivitas di gambar yang A itu merugikan manusia? Jelaskan. Dijawab iya toh, tapi tidak mau menjelaskan. Lah itu loh yang kelirunya di situ. Padahal ada kata menjelaskan. Lah, iya itu karena apa? Merugikannya karena apa? Jangan hanya dijawab iya saja. Itu banyak teman-temannya yang menjawab seperti itu hanya tidak tahu ya. Apa memang bingung atau memang tidak tahu? Padahal pertanyaannya, apa aktivitas di gambar yang A itu merugikan manusia, merugikan lingkungan? Jelaskan. Padahal ada kata-kata jelaskan. Tapi hanya dijawab dengan ya saja. Itu saya kasih poin 3, bahkan saya kasih poin 2. Benar, iya, betul. Cuma penjelasannya harus ada. Kalian harus punya alasan. Kenapa sih kok kok merugikan? Itu alasannya apa? Seperti itu ya. Tolong nanti kalau ulangan kembali, kalau ada yang penjelasan gitu, tolong dijelaskan ya. Oke. Terus yang Pak, B. saya ke kamar mandi. Oke, silakan. Terus untuk yang B, ini adalah proses menanam atau merawat tumbuhan. Proses atau merawat tumbuhan ini tumbuhan itu tidak tumbuh 1 bulan, 2 bulan untuk bisa tumbuh menjadi besar. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Ya, sekali lagi, tumbuhan itu tidak istilahnya memakan waktu yang sangat lama agar bisa tumbuh besar. Jadi jangan seenaknya atau menebang pohon karena tumbuhan itu sangat lama tumbuhnya, tidak 1 bulan, 2 bulan. Beda dengan kita. Kita masa hidupnya mentok ya. Mentok katakanlah diberi umur panjang sama Tuhan. 50 tahun lah. Misal kamu sekarang umur berapa? Sekarang umur berapa? Umur berapa? 10 tahun. Oke, 10 tahun. 40 tahun lagi ketika kamu menanam tanaman apa contohnya mangga atau apa, 40 tahun lagi tumbuhan itu masih belum besar maksimal, masih bisa tumbuh lagi. Nah, itu loh. Jadi gitu ya, bisa lebih tumbuh besar dan besar lagi. Makanya prosesnya sangat lama. Makanya sekarang banyak pemerintah itu melarang sekali jika ada yang melakukan penebangan pohon secara liar, hukumannya adalah penjara dan ada dendanya. Yang terjadi
kapan hari di kebakaran hutan juga itu adalah tidak hanya menebang ya, membakar hutan itu adalah salah satu juga tindakan kriminal merusak lingkungan ekosistem yang terjadi di Sumatera dulu kapan hari ya, tahun berapa itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Itu nanti ada 2 pertanyaan, yang 1 dan 2. Ada 2 pertanyaan. Halaman 26 ya, tolong dilingkari. Ada 2 pertanyaan. Sudah dilingkari? Christian sudah dilingkari halaman 26. Ada 2 pertanyaan. Pak. Oke. Oke. Terus berikutnya kembali mengelompokkan pertanyaan. Kemarin yang mengelompokkan pertanyaan itu bagaimana? Bisa enggak? Menggunakan kata-kata apa saja? Kalimat tanya yang seperti apa? Biar menggunakan kata tanya apa saja kemarin yang saya ajari kemarin. Apa pertanyaan kira-kira yang bisa diajukan, pertanyaan yang kira-kira bisa diajukan kemarin ya 5W1H itu loh, apa saja kemarin? Kapan? Kapan? Kenapa? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Di mana? Bagaimana? Ya. Bagaimana? Di mana? Oke. Ya. Oke, gini. Jadi gini ya, saya bacakan yang B, coba dibuka yang B halaman 26. Christian, fokus loh ya. Welcome sama Ega, tolong konsentrasi halaman 26. Halaman 26. Mengelompokkan pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan, kriteria pertanyaan yang baik. Ini ada kriteria. Kriteria itu adalah salah satu syarat untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, sesuai dengan topik. Contohnya topiknya tadi kan Budik Damber. Contohnya saya akan membuat pertanyaan menggunakan kata why. Mengapa? Semisal sesuai dengan topik ya, mengapa? Saya pakai kata tanya mengapa. Mengapa budidaya ikan dalam ember diminati masyarakat di Indonesia? Contohnya itu. Saya menggunakan kata mengapa. Kata tanya mengapa. Mengapa budidaya ikan dalam ember sangat diminati oleh masyarakat? Nah, sesuai dengan topik kan. Topiknya kan tentang budidaya ikan dalam ember. Terus yang kedua, bahasanya harus benar, tidak bertele-tele. Bahasanya harus benar. Kemudian tepat sasaran, pertanyaannya ya terfokus. Kemudian jawaban yang dibutuhkan bukan ya atau tidak. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Oke.